Halo, kalian sudah memiliki atau sudah membuat akun SSC ASN Sekolah Kedinasan dan sekarang kalian ingin mendaftar Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS. Bagaimana cara mendaftar Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS? Pada video kali ini saya akan membahas cara mendaftar Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS. Simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, buka laman portal SSC ASN yang alamatnya adalah https://dikdin.bkn.go.id. Tampilannya seperti yang nampak pada layar. Selanjutnya, klik login di sini. Berikutnya ditampilkan halaman login pendaftaran SSC ASN Dikdin yang nampak seperti pada layar. Untuk login, masukkan nick kalian, kemudian masukkan password yang sudah kalian buat di formulir pendaftaran akun sebelumnya. Setelah itu klik tombol masuk. Selanjutnya di layar ditampilkan langkah untuk unggah swafoto. Perhatikan di sini ada keterangan. Perhatian, pastikan Anda sudah mengakhiri pendaftaran melalui tahap resume sebelum pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan diverifikasi oleh verifikator instansi walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun. Perhatikan pada layar di sebelah kiri ini adalah contoh swafoto dengan kartu akun dan KTP. Pada contoh swafoto yang benar ini, perhatikan tangan kanan memegang KTP dengan tampilan data KTP terlihat. Di sini ada data nick dan lain-lainnya, kemudian foto. Sedangkan tangan kiri memegang kartu akun yang sudah dicetak terlebih dahulu. Ketentuan swafoto adalah swafoto atau selfie dengan megang KTP atau surat keterangan perekaman dari Dukcapil dan kartu informasi akun yang sudah dicetak sebelumnya. Posisi melebar landscape. Jika Anda belum mencetak kartu informasi akun, silahkan klik tombol cetak ulang kartu informasi akun di bawah ini. Jadi kalau kartu informasi akun belum dicetak, bisa dicetak dengan cara klik tombol cetak ulang kartu informasi akun di sini. Kemudian ketentuan berikutnya yang harus diperhatikan, berkas yang diterima adalah foto tipe file JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Jadi di sini ada pembatasan, yaitu ukuran filenya adalah maksimal 200 KB. Nah, ketentuan mengenai swafoto dengan wajah jelas di sini ditunjukkan contoh swafoto yang benar. Jadi wajah terlihat jelas. Untuk ketentuan swafoto ini, swafoto selfie dengan wajah jelas, posisi melebar atau landscape. Berkas yang diterima adalah foto tipenya JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Untuk unggah swafoto, jadi pertama kita unggah swafoto di sini pertama, kemudian yang kedua kita unggah swafoto lagi di sini lewat tombol choose file. Berikut ini adalah contoh swafoto, yaitu tangan kanan memegang KTP dan tangan kiri memegang kartu informasi akun. Jadi pada saat melakukan swafoto, usahakan tampilan KTP jelas dan tampilan dari kartu informasi akun juga jelas. Kalau sudah unggah semua swafoto, kita klik tombol selanjutnya. Langkah berikutnya adalah pengisian formulir pengisian biodata. Pada formulir ini, kalian harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan benar. Kalian juga dapat memperbaiki nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, demikian juga email pada formulir ini. Demikian juga kalian dapat melakukan perubahan pada data tanggal lahir KTP, alamat KTP, provinsi KTP, dan kabupaten kota KTP. Selain itu, kalian juga harus mengisi data diri pelamar dengan benar, yaitu seperti data alamat domisili, provinsi, kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, catatan prestasi, jumlah saudara kandung termasuk kalian, suku bangsa, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, golongan darah, status perkawinan, agama, nomor telepon,
nomor ponsel, nomor kontak orang tua atau wali. Pada formulir ini kalian juga mengisi data diri orang tua, yaitu seperti nik ayah, nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pekerjaan ayah, gaji ayah, alamat domisili ayah, status hidup ayah, nik ibu, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, gaji ibu, alamat domisili ibu, dan status hidup ibu. Pada saat mengisi biodata, isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silahkan lengkapi data Anda yang ditandai dengan tanda bintang. Selanjutnya, isi kode CAPTCHA yang tampil pada kolom yang disediakan. Kemudian klik tombol selanjutnya untuk ke langkah selanjutnya atau ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, di layar ditampilkan halaman mendaftar formasi. Pada halaman mendaftar formasi ini, kita bisa memilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Isian yang pertama adalah sekolah dinas yang akan kita lamar. Untuk mengisinya, kita klik di sini. Kemudian kita pilih sekolah dinas yang ingin kita lamar, yaitu Politeknik Statistika STIS. Kemudian isian berikutnya adalah jenis formasi. Kita klik di sini. Misalkan formasi yang akan kita lamar adalah Program Studi Statistika Program Diploma 4. Kita klik di sini. Jangan lupa kita klik tombol pilih di sini. Selanjutnya kita mengisi data pendidikan. Kita klik di sini. Kita pilih pendidikan di sini. Kemudian kita mengisi jurusan. Jurusan ini adalah jurusan sekolah dinas yang akan kita lamar. Di sini sudah tercantum D4 Statistika. Kemudian kita memilih lokasi formasi. Sebagai catatan, jika kolom lokasi formasi kosong, kemungkinan besar sekolah tidak menyediakan formasi khusus untuk daerah Anda. Apabila hal itu terjadi, maka silahkan klik tombol ulang dan pilih jenis formasi lainnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan lokasi formasi. Kita klik di sini. Misalkan formasinya adalah DKI Jakarta, kita klik di sini. Kemudian kita menentukan lokasi tes. Kita klik di sini. Kita pilih lokasi tes adalah Jakarta Timur. Kita klik di situ. Selanjutnya kita menentukan lokasi provinsi atau negara dari SMA, SMK tempat kalian belajar. Kita klik di sini. Misalkan lokasi provinsinya adalah Jawa Barat, kita klik di sini. Selanjutnya kita menentukan lokasi kabupaten atau kota dari SMA, SMK kalian. Klik di sini. Misalkan kita pilih lokasinya adalah Depok, kita klik di sini. Berikutnya kita mengisi nama sekolah. Jangan lupa nama sekolah harus sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Selanjutnya kita memasukkan atau mengisi nomor NISN di sini, kemudian memasukkan nomor NPSN di sini, dan selanjutnya kita mengisi tahun lulus. Apabila kalian sekarang kelas 12, berarti lulusnya tahun 2022, Anda ketikkan di sini tahun 2022. Karena kalian masih kelas 12, maka di layar akan ditampilkan informasi untuk lulus tahun 2022 tidak diwajibkan mengisi nomor ijazah dan tanggal ijazah. Langkah berikutnya, kita mengisi kode CAPTCHA di sini. Kemudian kita klik tombol selanjutnya di sini. Selanjutnya di layar ditampilkan halaman entry nilai. Pada halaman entry nilai ini kita memasukkan nilai untuk pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran matematika. Karena kalian masih kelas 12 belum lulus, maka nilai yang dimasukkan adalah nilai bahasa Inggris semester 5 dan nilai matematika semester 5. Perhatikan petunjuk pengisian nilai di sini. Pertama, isilah nilai dengan skala 100 mulai dari 0 sampai 100,0 dengan maksimal 2 digit di belakang koma. Kedua, untuk nilai berskala 10, lakukan proses konversi ke skala 100. Misalkan nilai 7,25 dikonversi menjadi 72,5. Ketiga,
Untuk nilai berskala 4 atau IP, lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya untuk nilai 3,25, maka dikonversi menjadi 3,25 dibagi 4 kali 100 hasilnya 81,25. Keempat, pastikan isian nilai sudah sesuai karena kesalahan entry atau pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar. Kita masukkan nilai bahasa Inggris semester 5 di sini, kemudian nilai matematika semester 5 kita masukkan di sini. Setelah selesai memasukkan nilai, kita memasukkan CAPTCHA di sini. Kemudian kita klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Itu tadi adalah contoh kalau kalian masih kelas 12, jadi lulusnya pada tahun 2022. Berikut ini kalau misalkan kalian adalah lulusan tahun 2020 atau tahun 2021. Misalkan kalian lulus tahun 2021, maka di sini kita masukkan tahun 2021. Karena kalian sudah lulus dan memiliki ijazah, maka kalian memasukkan nomor ijazah di sini. Kemudian memasukkan tanggal ijazah di sini. Kemudian kita memasukkan kode CAPTCHA di sini. Kemudian klik tombol selanjutnya di sini. Seperti pada contoh untuk kelas 12 atau yang lulus tahun 2022, berikutnya di layar ditampilkan halaman entry nilai. Nilai yang dimasukkan pada halaman ini adalah nilai matematika dan nilai bahasa Inggris yang ada di ijazah. Kita masukkan nilai matematika yang ada di ijazah di sini. Kemudian kita masukkan nilai bahasa Inggris di sini. Selanjutnya kita masukkan kode CAPTCHA di sini. Kemudian klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya ditampilkan halaman unggah dokumen. Pada halaman unggah dokumen ini, upload dokumen kosong. Ini bukan salah atau error karena di Sekolah Dinas Politeknik Statistika STIS unggah dokumen pada saat di halaman https://spmb.stis.ac.id. Berikutnya kita klik tombol selanjutnya untuk pindah ke halaman selanjutnya. Selanjutnya ditampilkan halaman resume. Pada halaman resume ini, cek kembali data dan formasi yang dilamar, lalu akhiri pendaftaran. Berikut ini adalah ketentuan yang harus diperhatikan. Pastikan Anda sudah mengakhiri pendaftaran, yaitu melalui tahap resume, sebelum pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan diverifikasi oleh verifikator instansi, walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun. Petunjuk mengenai resume. Pertama, silahkan klik pada centang pada setiap data di atas. Pastikan seluruh data yang Anda entry sudah benar. Kedua, jika ada yang belum sesuai, Anda diperkenankan untuk melakukan perubahan dengan cara klik pada tombol sebelumnya atau klik pada salah satu nama tahapan di bagian atas layar. Ketiga, pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai, tidak ada yang tertukar dan dapat terbaca dengan jelas. 4. Jika sudah, silahkan memberi tanda centang pada pernyataan di bawah ini, kemudian mengklik tombol akhiri dan proses pendaftaran. Kelima, jika sampai pada saat batas akhir pendaftaran pendaftar tidak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Untuk dokumen yang terunggah, pastikan dokumen yang diunggah sudah benar dengan tulisan dan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Untuk mengecek isi suatu dokumen, klik pada tombol lihat pada masing-masing dokumen. Jadi pada halaman resume pendaftaran ini, kita cek data-data yang sudah kita masukkan. Apabila kita sudah yakin data-data sudah benar, kita beri tanda centang. Jangan lupa semua data yang sudah benar diberi tanda centang. Langkah berikutnya, kita beri tanda centang pada pernyataan ini. Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Kita beri centang di sini. Kemudian kita klik tombol akhiri proses pendaftaran. Kemudian di layar ditampilkan peringatan, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses,
Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi atau formasi atau jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Apabila belum yakin, kita klik tidak. Apabila kita sudah yakin, kita klik iya. Sekarang kita klik iya untuk mengakhiri proses pendaftaran. Selanjutnya, di layar ditampilkan halaman resume pendaftaran sekolah kedinasan. Di layar ditampilkan informasi status pendaftaran, yaitu proses verifikasi berkas sedang berlangsung. Silahkan login kembali ketika instansi atau sekolah sudah melakukan pengumuman hasil verifikasi. Data terkait pendaftaran sudah tidak bisa diubah kembali pada tahap ini. Anda diwajibkan melakukan pendaftaran di portal tambahan instansi atau sekolah melalui alamat https://spmb.stis.acid. Ini adalah resume pendaftaran yang sudah kita buat tadi. Pada halaman ini kita bisa mencetak kartu informasi akun dengan cara klik tombol ini. Kita juga bisa mencetak kartu pendaftaran LinkedIn dengan cara klik tombol ini. Ini adalah contoh kartu informasi akun dan ini contoh kartu pendaftaran LinkedIn. Jadi langkah berikutnya kita login ke halaman https://spmb.stis.ac.id. Berikut ini adalah tampilan atau halaman dari https://spmb.stis.ac.id. Langkah berikutnya kita klik tombol login di sini. Selanjutnya ditampilkan halaman login SPMB Politeknik Statistika STIS. Kita masukkan nick di sini, kemudian kita masukkan password di sini, kemudian kita klik tombol login. Pada halaman ini kita diminta verifikasi email kita. Klik pada verifikasi email. Selanjutnya ditampilkan halaman verifikasi email. Pada halaman ini masukkan alamat email aktif yang Anda gunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Email akan digunakan untuk mengirimkan informasi dan pengumuman terkait SPMB STIS. Kita masukkan email yang masih aktif dipakai di sini. Kita masukkan konfirmasi email di sini. Kemudian kita klik tombol verifikasi. Selanjutnya di layar ditampilkan pesan email verifikasi telah dikirimkan ke email kalian. Silahkan klik tautan yang telah dikirimkan melalui email. Jika ada beberapa email yang masuk, silahkan klik tautan pada email terakhir yang masuk. Sekarang silahkan cek email kalian. Inilah tampilan email yang dikirim dari Politeknik Statistika STIS. Silahkan Anda klik link URL di bawah ini untuk melakukan verifikasi email. Kita klik pada link di sini. Selanjutnya di layar ditampilkan pesan verifikasi berhasil. Email kalian berhasil diverifikasi. Untuk kembali ke halaman profil, klik tombol profil di sini. Perhatikan bahwa email kalian sudah berhasil diverifikasi. Selanjutnya kita mengisi atau melengkapi data pribadi dengan cara klik di sini. Perhatikan keterangan di sini. Isian dengan tanda merupakan data Anda pada portal SSC ASN, tidak dapat diubah. Isian dengan tanda bintang wajib diisi. Kita lengkapi data kita yang ada di sini. Selanjutnya kita upload pas foto. Berikut keterangan tentang unggah atau upload file pas foto. Unggah atau upload file pas foto Anda. Tekan tombol unggah untuk memilih file yang akan Anda unggah. Pas foto harus formal, seperti untuk raport, ijazah, paspor, atau tanda pengenal yang lain. Hitam putih atau berwarna dengan latar belakang warna merah. File harus dalam format JPEG yang berekstensi JPG atau JPEG dengan ukuran file minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Sekarang kita klik tombol unggah. Setelah kita mengunggah foto, berikutnya kita mengisi persetujuan konfirmasi berikut ini. Baca pernyataan atau persetujuan di bawah ini sebelum mengirimkan data pendaftaran. Anda harus memberi cek pada persetujuan untuk bisa mengirimkan data pendaftaran. Dengan Anda memberi cek berarti Anda setuju dengan pernyataan atau persetujuan di bawah ini dengan segala. Saya telah membaca dan memahami seluruh informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru ini, seperti yang tercantum pada informasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Data dan atau keterangan yang diberikan pada pendaftaran online ini adalah data dan atau keterangan dari calon peserta yang tercantum pada formulir ini, yang akan mengikuti ujian dan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam data dan atau keterangan yang diberikan oleh saya atau calon peserta yang tercantum pada formulir ini, maka calon peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya.
dan atau bersedia menerima konsekuensinya dari pihak Politeknik, Statistika, STIS, BPS atau hukum yang berlaku. Untuk jalur tugas belajar, kartu ujian atau KTP-UM akan diberikan setelah berkas yang diperlukan diperiksa dan memenuhi syarat. Kalau kita setuju, kita klik tanda centang di sini. Kemudian kita klik tombol kirim. Selanjutnya di layar ditampilkan pesan. Pastikan lagi bahwa Anda telah memeriksa kembali seluruh isian sebelum mengirim. Apakah seluruh isian sudah lengkap dan benar? Kalau sudah lengkap dan benar, kita klik tombol OK. Langkah berikutnya, kita mengunggah dokumen. Klik unggah dokumen di sini. Selanjutnya ditampilkan halaman unggah berkas Ikatan Dinas B4. Di halaman ini pertama kita mengunggah dokumen scan akta kelahiran dengan format PDF dengan cara klik tombol unggah di sini. Kemudian kita mengunggah scan ijazah bagi yang udah lulus atau transkrip nilai atau rapor kelas 12 semester ganjil untuk siswa kelas 12, formatnya PDF juga. Untuk lulusan sebelum tahun 2022, yang diunggah adalah ijazah bagian depan dan bagian transkrip nilai. Jadi file PDF-nya berisi 2 halaman. Halaman pertama adalah ijazah bagian depan, halaman 2 bagian transkrip nilai. Jangan salah, untuk lulusan sebelum tahun 2022, file PDF-nya berisi 2 halaman. Halaman pertama adalah ijazah depan, halaman kedua adalah halaman transkrip nilai. Untuk lulusan tahun 2022, yang diunggah adalah raport kelas 12 semester ganjil. Di layar ditampilkan keterangan berhasil mengunggah. Ditampilkan keterangan berhasil mengunggah. Kalau kita ingin mengecek dokumen yang kita unggah, kita bisa mengklik tombol lihat berkas di sini. Selanjutnya kita kembali ke profil dengan mengklik tombol ini. Perhatikan di halaman profil di sini di bagian unggah dokumen ada keterangan dalam proses verifikasi. Kemudian di bagian pembayaran di sini ada keterangan Anda dapat melakukan pembayaran setelah semua berkas terverifikasi. Kemudian di bagian seleksi kompetensi dasar atau SKD, Anda dapat mengikuti SKD setelah menyelesaikan pembayaran. Proses berikutnya, kita menunggu hasil verifikasi yang kemudian apabila lulus verifikasi, kita mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, kita dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk cek verifikasi berkas sudah selesai atau belum, kalian bisa login di halaman ini. Setelah semua dokumen terverifikasi, kalian akan mendapatkan kode billing pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI, BNI, Mandiri, atau BCA. Setelah melakukan pembayaran, silahkan unggah bukti pembayaran. Setelah kalian melakukan pembayaran, kalian akan mendapatkan nomor ujian dan KTP UM. Demikian tadi tutorial cara daftar Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat.